pagi Bapak Ibu. Kita boleh bersyukur pada pagi hari ini. Kita boleh ada kembali di rumah Tuhan. Kita boleh dalam keadaan sehat itu karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan hati dan pikiran kita, serahkan kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan hari ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita.
Haleluya. Kami datang ke tempat ini karena kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami datang ke tempat ini dengan satu tujuan yang sama untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan hari ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Serahkan Tuhan. kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Inilah yang boleh menjadi renungan buat kami ya Bapa. Bagaimana begitu besar kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah memandang hina kami ya Bapa. Apapun yang kami miliki, apapun yang kami punyai, biarlah hati kami Tuhan, Kau melihat
apa yang terbaik buat kami ya Bapa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk rencana yang begitu indah buat kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga pada hari ini. Ini semua karena kasih cintamu buat kami ya Tuhan. Ada yang sudah kau berikan buat kami, anak-anakmu, umatmu, untuk kami datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Biar kami mau bersama-sama menyatukan roh jiwa kami, menggerakkan tubuh kami bersorak-sorai di dalam rumahmu ya Bapa, karena kebaikanmu buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami peruntukkan anak dalam perjalanan, kiranya mereka boleh bersama dengan kami ya Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang jahat dan rancat ya Bapa. Dan dalam kelemahan kau berikan kekuatan yang baru daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau ada yang sakit, di dalamnya ada Bapak Tio ya Bapa. Kiranya kau memberikan kesembuhan yang sempurna daripadamu ya Bapa. Pemulihan yang daripadamu ya Tuhan. Untuk keluarga yang telah juga memberikan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan segala puji-pujian kami, kesaksian kami dan persembahan kami semuanya berkenan kepadamu ya Tuhan. Juga firman yang akan kami dengar ya Bapa. Firman yang selalu menjadi kekuatan buat kami ya Tuhan. Firman yang boleh menjadi teguran juga buat kami ya Bapa. Dan kami boleh menerima dengan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mengurapi kami semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan juga jemaat-Mu ya Bapa. Satukan roh kami ya Bapa. Kami sudah mengucap syukur. Hanya berkat Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur ya Bapak Ibu, hari ini kembali lagi kita berjumpa hari demi hari. Nggak terasa ya, cepet banget waktu, tahu-tahu udah hari Minggu lagi. Dan kita percaya apapun yang kita alami saat ini, kita boleh ada itu semua karena Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan, apapun yang kita alami. Amin. Amin. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Biar kita mau bersuka cita, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Yesus kekasih jiwaku. Dari kecilnya mata
kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa Bapa, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh dan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biar kiranya otoritas dari Allah ada dalam kehidupannya, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu adalah kebenaran akan firman-Mu Bapa. Kami serahkan juga terlebih lagi ruangan hati kami dan ruangan tempat ini Tuhan. Jika ada roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu, kami satukan hati kami ikat, kami katakan di dalam nama Yesus. Biar kiranya kami fokus mendengarkan firman-Mu, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak memikirkan hal-hal duniawi, sehingga firman-Mu ini boleh ditanam di dalam kehidupan kami Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Amin. Amin. Gimana, sehat semua kan hari ini? Amin. Puji Tuhan, Allah kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Saya berterima kasih kalau kesempatan yang diberikan dari Bapak dan Ibu Gembala untuk saya menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, saudara, inilah yang Tuhan pesankan pada hari ini, untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Semua yang mau diberkati katakan amin. 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 Haleluya. Mari kita mau buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-23. Nanti kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 16. Saya minta dengan hormat nanti yang akan membacakan firman Tuhan ayat 1 sampai ke 5, nanti saya minta Bapak Aldi untuk doakan. Ayat 6 sampai 11 Bapak Felki, ayat 12 sampai 16 Bapak Falina. Yosua pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ke-5 Bapak Aldi bacakan. Ayat 6 sampai 11 Bapak Felki, ayat 12 sampai 16 Bapak Falina. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yosua 23 ayat 1 sampai dengan 5 dengan judul Pidato Perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik usaha kamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Terima kasih. Yosua 23 ayat 6 sampai 11, demikian firman Tuhan.
Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis di dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang janjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Ayat ke-12. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini saya berikan tema bagaimana sikap kita melihat keadaan seperti ini. Nah, atau bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama mau sharingkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku yang terkasih, lama sebelumnya dikatakan di sini tadi waktu kita baca Yosua sudah tua, ya. Jadi sebelumnya lama, ya, dia diperintahkan Tuhan untuk menggantikan Musa membawa umat Israel untuk masuk di Kanaan. Ya, jadi banyak hal pada waktu itu, ya, banyak hal dia menuntun bangsa Israel yang tegar tengkuk ini tidak mudah dia bawa. Karena waktu di ayat 24 aja nanti dia katakan, kalau engkau, ya, tidak mau memilih Allah nenek moyangmu, tetapi aku dan seisi keluargaku, aku akan tetap beribadah kepadanya. Ya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Yosua sudah tua, dia akan memperingatkan, memberitahukan lewat pidatonya bagi bangsa Israel. Ya, jadi para hakim, para tua-tua orang Israel, ya, nah saudara yang kasih, dan juga kepada kepala-kepala, ya, pemimpin, dikumpulkan semuanya, dipanggil pada waktu itu, ya. Saudara, karena lama Tuhan memberikan keamanan. Firman Tuhan ini bilang Tuhan sudah lama memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi ada satu hal, karena Yosua takut bahaya terbesar, ya, yang nantinya menjadi sanksi
bagi umat Israel. Sebab itu sebelum dia melepaskan jabatannya karena dia udah tua, dia peringatkan supaya umat ini boleh tetap setia kepada Tuhan, ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Jadi Yosua memanggil para tua-tua, seluruh orang Israel, ya, para hakim, ya, karena Yosua sudah tua, dia mau memberitahukan kepadanya, ya. Nah, saudara yang kekasih, tadi dikatakan di ayat 6, kuatkanlah benar-benar hatimu. Jadi sungguh Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel, dia sudah mengalami di dalam pribadinya bagaimana menjadi pemimpin umat Israel yang tidak mudah dibentuk, karena mereka ya waktu lalu baru keluar dari Mesir, bagaimana untuk melepaskan pola pikir Mesir, ya. Jadi dia mesti tuntun umat Israel ini dengan tekun dan dengan setia. Kalau Yosua pada waktu itu, waktu Tuhan panggil dia, Tuhan berbicara, dia katakan, Yosua, engkau kuatkan hatimu dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan kecut dan tawar hati. Tetapi waktu Yosua mengalami dan dia perkatakan kepada bangsa Israel, kuatkanlah benar-benar hatimu, ya, karena banyak hal yang kamu akan hadapi. Tadi saya katakan bahaya terbesarnya yang takut Yosua nanti umat Israel ini, ya, dia bisa beralih kepada Allah lain. Di ayat 7 dikatakan, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah, huruf kecil, nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepadanya. Jadi ditekankan oleh Yosua lewat pidatonya, supaya kamu jangan bergaul, ya, dengan bangsa-bangsa yang tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah lain. Nah, jadi saudara, Yosua tekankan, ini yang dikhawatirkan, ini yang menjadi bahaya yang terbesar bagi umat Israel. Kalau pada zaman dulu, ya, ada di mana kuil-kuil, kalau orang mau pergi ke kuil, mau pergi ke rumah Allah, jadi melewati kuil-kuil, ya, tempat-tempat berhala. Dia melewati itu baru ke rumah Allah. Jadi kebanyakan hatinya tertarik dengan kuil. Mereka pergi menuju ke tempat kuil. Nah, di sini diperingatkan Yosua bagi umat Israel supaya jangan mereka menyembah dan bersujud kepada Allah lain. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada sanksinya. Firman Tuhan bilang, tadi dikatakan kalau dia tadinya sudah setia kepada Tuhan, akhirnya nanti dia bisa menyimpang kepada Allah lain. Ayat 14 katakan, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Yosua bilang, aku sudah tua, aku akan meninggalkan dunia ini, akan menempuh jalan yang fana, ya. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bahwa Yosua menekankan kepada umat Israel, ayo insaf, ya, insaf. Yang belum insaf, mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mengatakan ini benar-benar engkau harus menguatkan hatimu, beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Saudara, apakah hari ini kita ada duduk di sini, hati kita di tempat ini, atau lagi memikirkan perkara-perkara lain, atau memikirkan hal kita khawatir, apa nih besok, ya, apa yang terjadi ini itu. Mari saudaraku yang kekasih, ini satu peringatan untuk setiap kita keluarga, ya, untuk setiap pribadi kita, untuk setiap jemaatnya Tuhan, ya, bukan saja untuk umat Israel, tetapi untuk kita pada hari ini, peringatan ini terjadi. Biarlah kita mau kuatkan hati kita benar-benar kepada Tuhan. Saudara, tanpa kita mau menguatkan sungguh-sungguh, kita bisa menyimpang. Amin. Firman Tuhan bilang antara kita dengan maut cuma sejengkal.
Bukan berarti cuma kecelakaan lalu kita mati. Itu banyak hal yang terjadi atas hidup kita. Ketika kita menyimpang, maut sudah ada di depan kita, saudara. Nah, terus bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Setiap janji Tuhan kepada umat Israel, Tuhan akan memberkati umat Israel. Tuhan memberkati Yakub, ya, dan dibuatnya dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Tapi bukan tujuan itu sebenarnya yang terpenting di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mau memberkati, puji Tuhan, haleluya, amin. Tetapi bukan kita mengejar berkat semata-mata, tetapi janji Tuhan. Tuhan katakan dia berjanji kepada orang Israel itu sudah dipenuhi bagi orang yang setia kepada Tuhan, ya. Dan dikatakan semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ketika kita mau berjalan, menguatkan hati kita benar-benar kepada Tuhan. Ya, saudara, ketika kita mau berjalan, memelihara hidup kita, melakukan segala yang sudah ditulis di kitab Musa ini, supaya kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mari kita mau pertetapkan langkah kita kepada Tuhan. Jadi sanksinya, saudaraku, terus saya baca ayat yang ke-16. Apabila kamu melangkahi perjanjian, ya, nih saudara, apabila saudara dan saya melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepada Tuhan, ya, kepada kita oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kita, sehingga kita segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepada kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika penyimpangan ada pada umat Israel pada waktu itu ditujukan oleh Yosua, ya, tetapi juga buat kita sekarang ini, ketika kita melangkahi, ya, kita tidak mengikuti, ya, apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, saudaraku, Tuhan akan murka. Dia akan membinasakan kita. Mari saudaraku, ya, saya waktu rapat kemarin ini, ya, nanti Bapak Gembala akan memberikan firman tentang neraka dan surga. Saudaraku, bagaimana tentang neraka? Kalau firman Tuhan ini bilang aja kita melangkahi, kita tidak melakukan dengan setia setiap perintah Tuhan, ini sanksinya kata Tuhan, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikan kepadamu. Tapi saya percaya di sini semua umat Tuhan yang selalu benar-benar menguatkan hati, amin. Di sini tidak ada yang tidak kuatkan hatinya, ya, tapi di sini semua benar-benar menguatkan hatinya. Di sana-sana banyak, ya. Saudaraku yang kekasih, puji Tuhan, ya, luar biasa, saudara. Mari kita mau melihat ini kerinduannya Yosua. Bagaimana Yosua mempunyai pengalaman pribadi kepada Tuhan, sehingga dia berkata lewat pidatonya, dia mengajak semua umat Israel, terutama kepada pemimpin-pemimpin, ya, hakim-hakim pada saat itu, saudaraku yang kekasih, supaya mereka benar-benar sungguh-sungguh menguatkan hati untuk menuntun bangsa Israel ini dibawa masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, saudara yang kekasih, kita boleh melihat di sini ada 3 hal yang harus kita lakukan, ya, untuk bagaimana sikap kita meresponi firman Tuhan ini. Ya, saudaraku yang kekasih, kita boleh melihat di sini, ya. Yang pertama, saudaraku, tadi dikatakan kuatkanlah hatimu benar-benar kepada Tuhan, ya. Kuatkanlah benar-benar hatimu, saudara yang kekasih, untuk kita memang keinginan kita ini kepengennya setia sama Tuhan, kepengennya intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kadang saudaraku itu cuma janji belaka, sulit untuk melakukan. Tetapi kita bersyukur, saudaraku yang kekasih, ada pribadi yang setia yang menolong hidup kita, yaitu Roh Kudus,
Ya, saudara, sebentar lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya besoknya 10 hari kita akan ibadah menanti curahan kuasa Roh Kudus. Ya, jadi saudaraku yang kekasih, Roh Kudus itu memang bukan setiap setahun sekali, tetapi setiap saat dan setiap hari ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh penuh kerinduan kepada Tuhan, Tuhan akan penuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus. Karena memang kita orang Pantekosta selalu mengadakan ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus, di mana hari Pantekosta tercurahnya kuasa Roh Kudus. Ya, jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terlebih masa lalu, masa saya remaja, wah, kalau kuasa Roh Kudus itu api Pantekosta, saudaraku, orang yang berdoa semuanya nggak ada yang diam. Kalau bangku ya yang kurang kuat bisa patah, saudara. Saking dipukul-pukul, teriak-teriak ya semuanya, saudaraku, karena mereka mabuk dengan kuasa Roh Kudus sehingga tidak tahu lagi, semua bangku-bangku dipukul ya. Wah, saudara, luar biasa Roh Kudus bekerja. Memang hari-hari terakhir ini kita tidak melihat lagi yang seperti itu ya. Masa remaja waktu itu Bu Lili ya, di bagian Gang Along di sini, di Palmerah, anak-anak Palmerah, saya ada pokoknya Pak Pelki, ya, ada ensohnya, ya, waktu itu masih remaja semua, ya. Wah, saudaraku, luar biasa. Nah, jadi mari kita harus minta kuasa Roh Kudus ini menguatkan hidup kita, hati kita. Ketika Roh Kudus penuh di dalam hidup kita, saya percaya firman ini terjadi, dikatakan kuatlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amat terlebih sekarang ya, dunia yang kita tinggali itu dunia yang luar biasa canggih. Ya, semua ada di YouTube ya, saudara. Wah, ini semakin canggih. Kalau orang yang nggak mengerti kayak kita, saya ini yang tua-tua ketinggalan zaman ya, untuk belajar bagaimana HP ya, untuk membuka download itu ketinggalan, saudara. Jadi terus kita berlari. Jadi yang nggak bisa ya udah ketinggalan ya. Ketinggalan sampai saudara, ada tetangga saya suka datang ke rumah saya, kalau lagi nanya, ini apaan? Itu saya punya alat buat jahit, namanya sepul, buat naruh gulung benang. Ada tempatnya bagus. Ini lucu bener, bagus. Beli di mana? Beli di Lazada. Apa itu Lazada? Ya, nanti ada Lazada, nanti kita beli order. Oh, gimana caranya? Gitu, dia nggak ngerti ya. Saudaraku, buka HP, buka YouTube itu nggak ngerti. Saudara, kalau yang udah makanya tinggalan jauh ya. Saya masih bersyukur sih kalau YouTube aja saya masih bisa buka. Nah, sebab itu mari saudaraku yang kekasih, ada kuasa Roh Kudus yang mau menuntun kita, yang mau menjaga dan memelihara di dalam kehidupan kita. Karena saudaraku yang kekasih, saya cuma sedikit, karena nanti di dalam 10 hari semua tentang kuasa Roh Kudus akan diberikan. Tapi karena ini ada kaitan, ya, ada kaitan dengan firman Tuhan untuk kuatkanlah benar-benar hatimu. Jadi saya ambil cuma 2 ya, saudara. Coba kita buka di dalam Markus pasal 1 ayatnya yang ke-8. Markus pasal 1 ayat 8 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudaraku, ya, kita melihat Yohanes Pembaptis, dia berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi nanti ada yang datang, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati
mati dan dia bangkit naik ke sorga. Dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Kita akan dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, ayo kita harapkan nanti pada 10 hari itu kita datang bersama-sama, kita merasakan hadirat Tuhan, ada baptisan kuasa Roh Kudus pada saat itu terjadi. Amin. Amin. Kalau kita sehati. Firman Tuhan bilang alangkah baik, alangkah indah apabila bersaudara seiman, diam bersama-sama dengan rukun, ya, seperti minyak yang baik di kepala Harun dan turun ke jenggot lalu ke jubahnya mengalir sampai ke Bukit Sion. Saudara, cerita minyak yang baik, di dalam dunia nggak ada minyak yang baik, semua campuran, ya enggak? Ya, minyak sayur ada campuran plastik, ada apa, tetapi minyak yang baik firman Tuhan katakan yaitu urapan. Minyak kuasa Roh Kudus mengalir di kepalanya Harun, turun ke jenggotnya lalu ke jubahnya mengalir ke Gunung Sion. Kalau saya lihat dulu waktu saya ke Israel, bagaimana Gunung Hermon dengan Gunung Sion itu, saudaraku, itu jauh karena ada di utara sama di apa gitu ya. Jadi jauh sekali, tapi aliran sungai itu, embun itu mengalir sampai begitu jauh. Jadi kuasa minyak, urapan Allah, kuasa Roh Kudus dari sorga mengalir ke setiap hamba Tuhan, mengalir kepada jemaat-jemaat dari sorga. Kita nggak tahu berapa jauhnya sorga, karena kita kan belum ke sorga, amin. Ya, tapi kita percaya bahwa minyak urapan yang baik itu turun atas hidup kita. Ya, nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mau saudara bersatu hati untuk kita dapat menikmati ya baptisan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga kita bergelepar-gelepar, bukan gelepar-gelepar pingsan, terus apa namanya kesurupan, bukan, tetapi kita kesurupan dengan kuasa Roh Kudus, kuasa ilahi. Amin. Amin. Saudaraku, firman Tuhan katakan jangan kamu mabuk anggur, tetapi mabuk kuasa Roh Kudus, ya. Jadi kita mabuk kuasa Roh Kudus, kita nggak ingat lagi dunia yang penuh susah, masalah kita yang banyak, mungkin ada yang punya hutang, ada yang punya apa masalah, aduh rumahnya mungkin udah kontraknya udah mau dikit lagi habis, saudaraku. Tapi saat kita, saudaraku, penuh dengan kuasa Roh Kudus, saat kita mabuk dengan Tuhan, mabuk dengan kuasa Roh Kudus, itu semua kita ingat, nggak ingat lagi yang ada, yang kita ingat sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Kita merindukan ya kuasa Roh Kudus. Mungkin sepanjang tahun ini kita ibadah nyantai-nyantai aja, loyo-loyo, tapi nanti kita dibakar dengan kuasa Roh Kudus, ya. Kembali kita menjadi orang yang kuat di hadapan Tuhan, ya. Ya, yang pertama saudaraku ini, dan kita buka dulu di dalam Markus pasal 13 ayat 19. Ya, dampak kuasa Roh Kudus, saudaraku yang kekasih, ya. Pasal 13 ayat yang ke-9, ayat 11, Markus 13 ayat 11. Di sini dikatakan bagaimana orang yang sudah penuh dengan kuasa Roh Kudus, saudaraku. Jadi tidak perlu takut dan khawatir bagaimana kalau kita mau menjadi saksi Kristus, memberitakan firman Allah, bersaksi tentang kemuliaan Tuhan bagi saudara kita, bagi teman kita, bagi sahabat kita, ya. Ayat 10 dulu saya bacakan. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Ayat 11, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus yang berkata-kata. Jadi ketika, ya, di sini saudara, ketika kita penuh Roh Kudus, ya, waktu kita mungkin bersaksi, ada terjadi masalah, firman Tuhan bilang jangan takut, ya, karena Tuhan akan menyertai kita, dan nanti Tuhan pembela, Roh Kudus membela kita, bukan kita yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang akan berkata-kata atas hidup kita. Amin. Tetapi jangan kita mau berantem sama orang, berdoa minta sama Roh Kudus pembelaan. Kalau kitanya salah, ya jangan harap, ya, kecuali kita kepepet, kita nggak salah gitu. Kita berdoa minta sama Tuhan.
Tuhan tolong kita. Malaikatnya berpasukan diaktifkan kata Tuhan. Hai malaikat, turun. Bapak Isun lagi menghadapi masalah. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya kita bersyukur kepada Tuhan. Mari biarlah nasihat dari Yosua ini, ya kita juga mau memperhatikan untuk sebagai keluarga, sebagai orang tua untuk menasehatkan kepada anak-anak kita, ya. Saudaraku yang terkasih, ini semua buat kita pribadi, lepas pribadi, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Nah, yang kedua, saudaraku yang terkasih, ya, bagaimana respon kita, ya, untuk menanggapi firman Tuhan ini, saudara. Dalam ayat 8 dikatakan, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Saudara, dikatakan kita harus berpaut intim, ya, dekat dengan Tuhan. Saudara seperti muridnya Yohanes, ya, dia itu orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dekat ada di hati Tuhan. Jadi mari saudara, kita mau cemburu sama Yohanes, dia bisa ngambil hati Tuhan, masa kita enggak, ya? Cemburu dong sama Yohanes, enak aja ya, saya juga mau ada di hati Tuhan, amin. Bukan cemburu daging, soal daging, tetapi cemburu ilahi. Ketika kita melihat teman kita, aduh setia banget, Ibu Lukas dari Palmerah Timur, ibadah lagi ke sini, hari Rebo datang lagi, aduh saya cemburu, saya juga mau setia seperti dia. Jangan kita ketinggalan, amin. Mari saudaraku yang kekasih, karena dikatakan kita harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang sekarang kamu lakukan, ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, karena saudara firman Tuhan bilang jangan kita bergaul dengan orang asing, ya. Jangan kita bergaul dengan orang asing, tetapi kita mau berpaut kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Korintus 15 ayatnya yang ke-33 dikatakan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi saudara, firman Tuhan berkata jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk melakukan kebiasaan yang baik. Jadi saudara, kita tadi makanya Yosua bilang jangan kita bergaul dengan orang asing, ya. Itu pergaulan yang buruk. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, ya, apalagi anak-anak saudara yang gampang dan cepat meniru setiap tingkah laku orang. Itu saudaraku, supaya jangan merusak kebiasaan yang baik yang kita selalu lakukan untuk Tuhan, ya. Saudara, banyak orang kalau orang merokok teman kita, ya, kayaknya kita nggak merokok, ditawarin, kamu so suci, apa ya, gini-gini, jadi nggak enak karena sama teman, kan gitu, biasa. Jadi akhirnya sedikit, lama-lama jadi merusak kebiasaan kita yang baik. Inilah pergaulan yang baik, yang buruk nih, merusakkan kebiasaan kita yang baik. Jadi kita hati-hati di dalam bergaul, amin. Sebagai anak Tuhan, cerminkan Kristus yang ada di dalam hidup kita, ya. Karena kita nggak mau jadi anak Tuhan yang abu-abu. Ya, dulu waktu saya belajar bilang bagaimana Musa dia menerima Taurat Tuhan itu, dia berikan pelajaran ini bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Dia mau mengajarkan bukan yang abu-abu, tetapi dia mau mengajarkan yang jelas, putih-putih, hitam-hitam, gitu ya. Jadi saudara, kita benar-benar ini firman Tuhan hari-hari ini. Mari kita melakukan, memang firman Tuhan keras, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Kadang-kala kita nggak enak hati, ya jadi ikut-ikutan. Jangan saudara. Saya waktu itu ikut senam, semua orang yang pakai ini, ya, kerudung semua. Cuma saya dua tiga orang kayaknya. Ada Ibu El, ada saya dan ada Ibu Culan. Setelah Ibu Culan meninggal, cuma saya berdua Ibu El. Tapi mereka, saudara, kalau kita ada di bus satu dengan mereka, itu
ngobrolannya mereka, aduh, yang jorok lah, yang apalah. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu saya mau jalan, dia bilang ini, ada budaya. Saya pikir, oh, saya baru ingat, Tuhan terima kasih. Jadi Tuhan ada dalam hidup saya. Mereka sungkan, ya, mereka sungkan. Nah, buat mereka sungkan, saudara. Jangan kita yang jadi dirusak kebiasaan kita. Tadinya kita baik, jadi dirusak, ya. Yang baik itu menjadi yang tidak baik. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Biarlah sebab itu kita mau penuh dengan Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, Roh Kudus menuntun kita, ya. Roh Kudus membimbing kita. Dia memberitahukan hal-hal yang belum terjadi, dia beritahukan kepada kita, ya. Nah, puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat orang yang berpaut kepada Tuhan, ya. Di sini kita melihat. Oh, satu lagi saudaraku, Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-6, ya, di sini dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggurmu. Saudara, di sini cerita tentang meterai yang ke-7 dibuka. Jadi masa kesukaran besar di Wahyu ini dikatakan, ya. Jadi makanya dikatakan secupak gandum sedinar harganya, 3 cupak gandum sedinar. Itu harga sedinar itu zaman jadi susah, ya. Uang itu cuma sedinar nggak keberapa ya, nilainya mungkin tinggi banget, jadi cuma bisa beli secupak gitu, mungkin semangkok kita, ya, semangkok gandum. Nah saudaraku, kesusahan yang melanda ketika kita memiliki kuasa Roh Kudus, kita benar-benar saudaraku bisa kuat hati kita, ya, karena ada Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan ini katakan, ya, walaupun susah datang, jangan sampai minyak, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya minyak yaitu kuasa Roh Kudus jangan kita rusakkan, ya. Jadi jangan dengan kesusahan dunia ini kita akhirnya nggak kekontrol, hidup kita marah-marah, ya, terus mencaci maki. Jadi jangan, itu rusak kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Bukan kita cerminkan kepada dunia, tetapi kita merusakkan. Anggur bicara sukacita. Jadi kalau kita merasakan kesusahan, hukum, tidak ada sukacita, ya. Jadi jangan rusakkan kuasa Roh Kudus dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi setiap anak Tuhan, kita sudah diberikan kuasa Roh Kudus. Saat kita dibaptis, kita dimeteraikan sebagai tanda anak Tuhan, ya. Dan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita, mungkin hari-hari ini dengan kelemahan kesibukan kita, ya, setiap hari sebagai ibu rumah tangga untuk membantu suami bekerja, ya, mungkin ada yang bekerja, ada yang dagang, ada yang apa dan sebagainya, ya. Saking sibuknya mungkin nggak bisa bersekutu dengan Tuhan bersaat teduh. Tapi saudaraku yang kekasih, janji Tuhan, Tuhan katakan, ya, bulu yang patah terkulai Tuhan tidak patahkan, sumbu yang hampir pudar nyalanya Tuhan tidak padamkan. Jadi janji Tuhan, kuasa Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah padamkan dan tidak pernah patahkan. Sebab itu mari bakar kembali hati kita. Hari-hari ini kita mau bakar hidup kita, kita taruh di mezbah Tuhan. Kita mau bakar hidup kita supaya kita benar-benar selalu kuat hati kita ini di dalam beribadah, menghadapi apapun bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kekasih, ya, jadi kita harus, saudara, tadi yang pertama, ya, kita harus penuh dengan Roh Kudus karena kita mau kuat. Yang kedua, saudaraku, kita jangan bergaul dengan orang asing. Yang ketiga, kita harus berpaut kepada Tuhan, ya. Orang yang berpaut kepada Tuhan, saudaraku, di dalam Ulangan dikatakan, Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-20. Ulangan 10 ayat 20, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi saudaraku yang kekasih, ini ajakan, ya, di mana saudaraku Musa menulis ini, ya, engkau harus takut akan Tuhan
Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Ya, jadi kita harus berpaut. Ya, Musa menekankan kembali untuk kita berpaut kepada Tuhan. Dan ada janji lagi saudaraku yang kekasih. Ulangan pasal 4 ayatnya ke-1 sampai ke-4. Nanti Bapak Felki tolong bacakan. Ulangan 4 ayat ke-1, demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang taat pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Amin. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini kembali Musa menasehati ya kepada umat Israel untuk memelihara hidupnya. Ya, dia harus melakukan setiap apa yang diajarkan harus dilakukan. Ya, harus dikerjakan. Dan kata firman Tuhan, jangan menambahi dan jangan mengurangi firman Tuhan. Ya, saudara, jangan mengikuti Baal Peor, kata Musa. Ya, nah. Apa yang kalau kita mengikuti Baal Peor? Kita menyembah Allah yang tidak dikenal, ya. Allah yang tidak punya mata tapi tidak dapat melihat, punya telinga tetapi tidak dapat mendengar. Ya, jadi saudara yang kekasih, kita harus menyembah pada Allah Tuhan kita, ya. Tapi di sini janji daripada Tuhan kepada orang yang berpaut padanya, dikatakan, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Jadi orang yang berpaut kepada Tuhan ada kehidupan. Ada kehidupan. Ya, seperti tadi di Mazmur 133 di ayat yang ketiga dikatakan, ya saudaraku, seperti gunung Hermon, ya. Nah, saudara, di sana yang di akhirnya dikatakan, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi orang yang berpaut kepada Tuhan, dia akan hidup, ada kehidupan di masa depan kita. Ya, kita akan tinggalkan tubuh jasmani ini, tapi kita akan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari apa yang dinasehatkan dari Yosua, dari Musa, biarlah kita mau mengikuti, ya. Kita mau taruh di dalam kehidupan kita untuk kita mau menguatkan benar-benar hati kita kepada Tuhan. Jadi kan kita tahu sendiri kalau hati kita ini, kalau hati kita lagi lemah kita tahu, hati kita lagi sedih kita yang tahu sendiri. Kalau hati kita rasanya lagi bersungut-sungut kita udah tahu. Tapi mari firman Tuhan bilang kuatkan, ya, kuatkan benar-benar hatimu. Kita mau kuatkan, ya. Kita jangan bergaul dengan orang asing dan kita juga mau berpaut senantiasa kepada Tuhan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan saya tidak panjangkan. Kita akan berdoa, saya undang singer, WL, musik untuk maju ke depan. Kita mau angkat pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Mari kita mau terus intim dengan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan sudah selesai, tapi Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Terus kita mau berpaut dengan Dia, kita mau intim dengan Dia, hanya dekat kasih.
kebaikan-Mu Tuhan Yesus, penyertaan-Mu, lebih berkat yang boleh kami terima hari ini Tuhan, sehingga kami boleh beribadah firman-Mu Tuhan Yesus tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat firman yang Kau boleh berikan kepada kami hari ini Tuhan. Firman yang selalu mengajarkan kami Tuhan, bijaknya Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, berpaut dengan-Mu ya Tuhan Yesus, kita selalu mengandalkan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, di luar-Mu ya Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan Yesus. Karena hamba-Nya Tuhan, Bapak Ibu, Dede Ayang ya Tuhan Yesus, yang sudah mendengar firman-Mu, Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan dalam pelayanannya, dalam keluarganya Tuhan, kerinduannya, kami serahkan semua kepada-Mu. Kami juga serahkan jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir di rumah-Mu ya Tuhan. Kami juga memiliki pergumulan dan kerinduan Tuhan Yesus. Kami serahkan segalanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Yayang, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan hikmat terus untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, kedua, pekakas dan pembangunan. Kita menaikkan pujian, Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih
Hari Rabu tanggal 17 Mei jam 7 malam ada ibadah Biston, ujian oleh Ibu Helen, firman Tuhan, Bapak Felki, dan Zoom meeting akan diadakan pada pukul 7:15. Kemudian hari Kamis 18 Mei jam 10 pagi ada ibadah kenaikan Yesus Kristus, ujian oleh Ibu Deborah, singernya Bapak Valino dan Saudari Yoselin, LCD Ibu Helen, persembahan pertama Ibu Vivi, dan persembahan kedua Ibu Shani. Kemudian hari Jumat tanggal 19 Mei jam 7 malam ada ibadah doa hari kedua, doa 10 hari ya, ujian oleh Bapak Valino, firman Tuhan oleh Bapak Gembala, dan bagi yang tidak bisa hadir ke gereja bisa mengikuti doa 10 hari lewat Zoom meeting yang diadakan pukul 7:15 malam. Kemudian hari Sabtu, hari ketiga doa 10 hari jam 7 malam, ujian oleh Ibu Deborah, firman Tuhan Bapak Aldi. Seperti biasa Zoom meeting jam 7:15. Kemudian hari Minggu tanggal 21 Mei jam 8:30 ada ibadah Pelna, ujian oleh Ibu Deborah, kelas media Bapak Palino, dan kelas pratama Ibu Deborah. Dan dilanjutkan jam 10 pagi ada ibadah raya dengan pemimpin pujian Bapak Palino, singernya Ibu Helen dan Ibu Reni, LCD Saudari Yoselin, kolektan pertama Bapak Iong, dan kolektan kedua Ibu Shani. Persembahannya saya laporkan di minggu berikut ya. Saya lupa. Oke, itu aja. Ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Ya puji Tuhan, karena hari Kamis kita ibadah untuk kenaikan. Jadi hari pertama itu jatuh tanggal 19, bukan hari kedua ya. Tanggal 19 itu hari pertama kita ibadah kenaikan atau ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus pada tanggal 19. Kalau yang bertugas tetap sama, biasanya yang pertama itu pembukaan saya, dan untuk juga biasanya saya. Tapi hari ini ternyata bentuknya berbeda, nanti bisa dikondisikan lagi untuk dirapatkan bagaimana pelaksanaan doa 10 hari. Jadi tanggal 19 itu hari pertama. Kita berharap semuanya bisa hadir. Tapi sekalipun tidak, kita akan pakai Zoom meeting, kalau bisa waktunya pas. Jadi tidak 40 menit, bisa lebih, sehingga yang di rumah juga bisa mengikuti dengan baik. Kita rencana pakai kameranya 2, bisa melihat jemaat yang hadir dan juga bisa menyampaikan yang firman Tuhan. Jadi semuanya terlihat dengan jelas. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Mari Bapak Ibu, sudah kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Adakan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Puji
kami kembali datang karena memang kudus yang hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati hari ini, pelayanan musik, pujian, LCC, doa kolektan, single WL, jemaatmu, para pekerjamu, para penontonmu, dan para pelayanmu di tempat ini. Dalam nama Yesus kau berkati semua untuk kepujian kemuliaan dan kebesaran bagi nama. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah Wiston hari Rabu, kau berkati hambamu yang melayani. Kami serahkan juga ibadah kenaikan pada hari Kamis tanggal 18 Mei melalui dan berkati pelayanan musik, pujian, LCD, doa kolektan, single WL, jemaatmu, para pekerjamu, pembantu. Kau berkati juga ibadah 10 hari mulai tanggal 19 Mei sampai dengan tanggal 28 Mei. Dalam nama Yesus kau berkati semua. Sehingga melalui ibadah doa pencurahan kuasa Tuhan 10 hari, namamu saja yang dipuji dipermuliakan. Kau berkati Ibu Ami beserta keluarga besarnya, Ibu Eyang beserta keluarga besarnya, Ibu Lukas, Ibu Ayu, pakai juga untuk kepujian kemuliaan besar bagi namamu. Berkati juga Cinyonyo, pakai mereka juga untuk kepujian kemuliaan besar bagi namamu. Terima kasih Bapak yang dalam surga. Kami percaya Kau sudah berkati kami pribadi lepas pribadi. Kau berkati juga Bapak Presiden, Wakil Presiden, Para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT, di kampung. Lebih lagi peran vaksin COVID-19 maupun vaksin booster dalam nama Yesus kau berkati sehingga bangsa dan negara kami boleh terlepas dan jangan terasa COVID-19. Kami juga berdoa bagi umatmu, gereja Muhammadmu di Indonesia seluruh kaum terlebih lagi umatmu dan gerejamu di Ukraina dalam nama Yesus selamatkan umatmu. Yang sakit yang sembuhkan, yang bersedia beri kuburan, yang terjelas kau angkat, yang lemah kau berikan kekuatan, mereka yang kekurangan kau limpahkan berkat. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, kami minta naikkan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan Tuhan. Sekarang saudaraku, terima kasih Tuhan. Kami sejahtera dari Allah Bapa. Berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah dari para Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan tuntunan Allah kuasa Roh Kudus penyerta memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, terima kasih. Amen.